Halo, saya dengan Yakub Sulfi Pratama dengan NIM 22040101018 dari program studi PJJ Informatika. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi UTS mata kuliah Sistem Pakar, saya akan mempresentasikan mengenai algoritma Naive Bayes Classifier. Jadi kita mulai dari definisi. Naive Bayes adalah algoritma klasifikasi probabilistik yang didasarkan pada teorema Bayes. Jadi kenapa disebut naive atau naif? Karena algoritma ini memiliki asumsi kunci bahwa setiap fitur ataupun variabel berdiri sendiri atau independen satu sama lain. Jadi meskipun konsep dasar sudah dikembangkan sejak tahun 1700-an oleh Thomas Bayes, algoritma ini tetap populer sehingga pada tahun 2025 ini terutama untuk eh, text mining dan spam filtering juga masih eh, populer. Kemudian berikutnya adalah landasan matematisnya. Rumus utamanya adalah menghitung posterior probability atau probability of Y given X, yaitu peluang suatu data masuk ke kelas Y jika diketahui fitur X. Untuk mendapatkan nilai ini, kita mengenali seperti likelihood atau kemiripan fitur dengan prior probability peluang awal, lalu dibagi dengan evidence dalam implementasinya. Karena eh, kita menggunakan asumsi independensi, kita cukup menggali probabilitas tiap fitur secara terpisah yang membuat perhitungan menjadi jauh lebih sederhana dan cepat. Selanjutnya, eh, ini adalah tren penggunaan aplikasi. Bisa dilihat pada grafik eh, tren penggunaan dari tahun 2020 hingga 2025 di sebelah kanan. Popularitas Navies terus meningkat. Algoritma ini juga banyak diterapkan pada deteksi spam email, diagnosis medis, hingga analisis sentimen di media sosial. Alasan utamanya adalah kecepatan komputasi yang tinggi, kemudahan implementasi, dan kemampuan bekerja dengan baik meskipun jumlah data yang sedikit. Selanjutnya tentang review paper satu, ini bagian dari spam email classification. Untuk melihat efektivitasnya, di sini mengambil referensi dari paper Springer tahun 2023 tentang klasifikasi spam email. Penelitian ini menunjukkan dataset sebanyak 10.000 email dengan metode ekstraksi fitur TF-IDF. Hasilnya sangat memuaskan. Model ini mencapai akurasi di 94,5%. Penelitian ini membuktikan bahwa dengan fitur selection yang tepat, knife base bisa sangat akurat. Selanjutnya di paper 2 yaitu tentang application feedback analysis. Studi ini dari IEEE tahun 2020 berfokus pada analisis feedback aplikasi mengenai ini menggunakan dataset 15.000 ulasan. Model ini mampu mengklasifikasikan sentimen positif, negatif, ataupun netral dengan akurasi 87,3%. Yang paling menarik di sini adalah kecepatannya.
Waktu pemrosesan data hanya butuh 0,8 milidetik, membuktikan algoritma ini sangat cocok untuk aplikasi real time. Selanjutnya adalah perbandingan dari hasil paper itu sendiri. Ini perbandingan dan insight-nya. Jadi kalau kita bandingkan kedua studi tersebut untuk deteksi spam yang membutuhkan fitur kompleks, akurasi bisa sangat tinggi di angka 95%. Sedangkan untuk analisis feedback yang butuh cepat respon, NavBayes unggul di kecepatan pemrosesannya. Kemudian dari sisi insight, pentingnya adalah NavBayes tetap kompetitif melawan algoritma kompleks karena unggul dalam kecepatan tanpa mengorbankan akurasi secara signifikan. Slide selanjutnya adalah studi kasus dataset sederhana. Ini agar lebih memahami, jadi eh, kita masuk ke perhitungan manual. Di sini kita punya dataset sederhana berisi 6 email yang terdiri dari 3 spam dan 3 bukan spam alias atau disebut normal. Kita akan menggunakan kata kunci seperti buy, chip, eh, Viagra sebagai indikator spam, dan meeting, project, dan sebagai indikator email normal. Kemudian perhitungan manual langkah selanjutnya. Langkah pertama kita hitung eh, prior probability-nya. Karena jumlah spam dan normal sama-sama 3, jadi 3 banding 3, maka peluang awalnya masing-masing 0,5. Kemudian di langkah kedua kita hitung likelihood-nya. Contoh dengan kata buy muncul 1 kali di spam dan probabilitasnya 0,33. Namun kata buy tidak muncul sama sekali di email normal, jadi probabilitasnya 0 di sini. Lanjut ke perhitungan manual di langkah 3 dan 4. Jadi eh, di perhitungan ini saat kita uji dengan kalimat chip project, kita menemukan masalah karena kata chip tidak ada di data normal dan kata project juga tidak ada di data spam dan hasil perkaliannya menjadi nol. Ini disebut zero probability problem. Jadi solusinya adalah landscape smoothing, yaitu menambahkan nilai 1 pada pembilang agar eh, tidak ada nilai nol setelah diterapkan smoothing. Kita akhirnya bisa mendapatkan nilai probabilitas yang valid untuk klasifikasi. Selanjutnya, ini poin tentang kelebihan dan keterbatasan sebagai rangkuman karakteristiknya. Jadi, kelebihannya di sini sangat cepat, scalable untuk data besar, dan sederhana. Sedangkan keterbatasannya, asumsi bahwa fitur ini independen, independen seringkali tidak sesuai realita. Dan masalah probabilitas nol yang tadi sudah dibahas, atau zero frekuensi, juga terlihat ya. Namun untuk data teks algoritma ini tetap menjadi pilihan baseline yang sangat baik. Pada kesimpulannya, Naive Bayes tetap relevan di masa sekarang, khususnya untuk teks. Jadi sangat optimal untuk sistem yang butuh kecepatan tinggi. Kemudian perhitungan manual tadi menunjukkan pentingnya teknik smoothing untuk menangani data kosong.
Demikian presentasi dari saya mengenai knife based classifier. Terima kasih atas perhatiannya.